cukup bagus dan cukup ngagetin. Balik lagi bareng gue PPMK, Profesor Perfilman Masa Kini. Di video kali ini, gue akan mereview film terbaru dari MCU, yaitu The Marvels. Yang pertama, film ini tipikal banget lah MCU kayak gimana. Fun, enjoy, santai, tapi ada beberapa karakter baru yang ternyata juga cukup eksentrik. Alur film ini campuran, yaitu maju dan mundur. Nah, yang di mundur ini menceritakan bagaimana kegiatan si Carol Danvers atau apa sih kejadian yang terjadi di masa lampau. Jadi buat gue yang gak nonton filmnya yang lalu-lalu pun masih bisa mengikuti jalan cerita film ini. Acting semua bagus lah kalau menurut gue, tapi yang paling mencuri perhatian menurut gue adalah Iman Vellani. Tetap dia ini, si Miss Marvel ini membawa dunia teenagernya itu benar-benar digambarkan dengan sempurna kalau kata gue. Dimana dia itu bisa begitu senangnya ketemu sama idolnya, kayak ya orang ini ketemu idol Korea aja. Menurut gue ketiga karakter utama ini memiliki karakter yang mudah dibentuk, yaitu Captain Marvel, Miss Marvel, dan Monica Rambeau. Karena apa? Mereka memiliki satu visi untuk menyelamatkan universe, tapi masalahnya hanya ada di saat mereka menggunakan kekuatan. Mereka akan bertukar tempat dan itu yang butuh adjustment sedikit. Villain utama dari film ini adalah Darben, tapi menurut gue dia itu bukan villain, tapi hanya sekedar antagonis. Nah, villain dan antagonis itu berbeda di dunia perfilman. Kalau di dalam cerita orang villain itu pasti dia antagonis, tapi seorang antagonis belum tentu harus menjadi villain. Bedanya apa? Bedanya adalah antagonis itu adalah peran yang dibuat untuk membuat sandungan kepada protagonis untuk menyelesaikan suatu masalah. Tapi kalau villain itu tuh dasarnya sudah niatnya jahat, ya memang jadi kelakuannya pun akan jahat. Kalau kita tilik sebenarnya niat dari Darben ini tidak jahat, dia hanya ingin menyelamatkan planetnya yang mau musnah. Tapi mungkin caranya yang salah. Secara diplomatis sebenarnya mungkin dia bisa bicarakan dengan orang lain dan meminta bantuan kepada bangsa lain, sehingga dia tidak harus menghancurkan planet lain untuk menyelamatkan planetnya sendiri. Dan kalau kita lihat, ini sebenarnya ulah dari Captain Marvel itu sendiri. Dengan dia menghancurkan AI milik bangsa Kree, planetnya ini jadi nggak seimbang, sehingga jadi kekeringan, mataharinya nggak hidup lagi, dan segala macam lainnya. Jadi kesimpulannya, we can be always a villain in other story. Terus mohon maaf nih, Marvel, CGI ente kayak murahan banget. Apalagi di bagian mereka naik lift yang mau ke Istana Princian. Itu jelek banget kalau menurut gua. Gak blend in, warnanya dinyaruin supaya nggak kelihatan itu misah. Pokoknya menurut gua CGI-nya ada jeleknya juga lah. Nah, spoil alert. Gue bilangin ke kalian dulu ya, buat kalian yang belum nonton, mendingan jangan nonton video ini selanjutnya. Cukup di sini aja, stop di sini, oke? I warn you. Sekarang kita akan lanjutkan videonya. Menurut gue ini salah satu film Marvel dengan cameo terbanyak yang pernah ada. Dia punya 3 orang yang bisa membawa kemana ini cerita MCU selanjutnya. Yang pertama itu ada Valkyrie. Valkyrie itu kita tahu dari film Thor. Nah, dia ini muncul dimintai bantuan oleh Captain Marvel dan dia datang. Dan kelihatannya sih hubungan mereka erat ya. Jadi ada kemungkinan kita bisa melihat TV series atau film dari Valkyrie yang bekerjasama dengan Captain Marvel. Di akhir cerita kita bisa melihat Kamala Khan mendatangi Kate Bishop aka Hawkeye. Nah, di sini dia juga sempat membahas bahwa Scott Lang atau Ant-Man itu memiliki anak perempuan juga yang masih remaja. Nah, ini bisa kemungkinan masuk ke TV series atau film sendiri yang Avengers. Di post credit scene munculnya Monica Rambeau yang sedang dirawat. Ini menjadi jalan cerita baru. Nah, dia ini dirawat oleh Beast. Beast adalah salah satu karakter dari X-Men. Berarti di masa depan kita bisa mungkin melihat X-Men masuk ke MCU nih. Wah, ini akhirnya ya, setelah sekian lama, sekian tahun, sekian banyak film X-Men gak pernah masuk MCU, ternyata sekarang ada titik terang nih. Tapi itu mau dibawa kemana kita juga nggak tahu. Apakah hanya TV series ataukah dunia lainnya aja atau bagaimana. Nah, kita nantikan itu di film-film MCU berikutnya. Overall filmnya cukup enjoy untuk ditonton, tapi cameo-nya yang bener-bener ngagetin. Cameo-nya memberikan angin segar nih kemana MCU atau kemanakah karakter-karakter yang kita suka akan ada di dunia ini. Gue bisa kasih nilai 7 dari 10 dan film ini menurut gue fantastis. Sekian video kali ini, jangan lupa untuk follow akun Instagram dan akun TikTok dari Movie Grinder. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel Movie Grinder. Like dan share ke teman dan keluarga kalian kalau kalian merasa dengan video ini terbantu. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye!